Ternyata pihak ketiga menggunakan magicnya untuk membuat kamu jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali channel reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku hafal, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Ternyata si pihak ketiga menggunakan magicnya, mistisnya, untuk membuat kamu sakit. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Five of Pentacles. 5 koin muncul hadir sebagai energi pembuka di sini. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu, teman-teman, mohon maaf ya. Ketika kita berbicara terkait dengan hadirnya pihak ketiga di dalam sebuah hubungan, tentu ini sesuatu hal yang cukup menyedihkan. Sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Sesuatu hal yang sangat-sangat mengecewakan, teman-teman. Ya, sudah kehilangan, ya sudah direbut. Tetap saja ada hal-hal buruk lain yang sepertinya sedang dilakukan oleh si pihak ketiga itu terhadap kehidupan kamu, terhadap kamu, teman-teman. Ya, apa sih yang dilakukan oleh si pihak ketiga itu terhadap kehidupan kamu? Oke. Nah, jadi memang si pihak ketiga itu aku mengindikasikan bahwasannya dia benar-benar menggunakan magic. Dia menggunakan mistis. Dia menggunakan pelet dan guna-guna, teman-teman. Untuk apa ya? Jelas ya, merebut pasangan kamu dari kamu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah membuat kamu jatuh sakit. Oke. Nah, ketika ingin membuat kamu jatuh sakit, jelas teman-teman di sini si pihak ketiga ini tidak ingin si dia itu kembali lagi kepada kamu, dan kalau bisa mohon maaf kamu dibuat sampai meninggal, teman-teman. Ya, dan kemudian apa? Jalan keresakian kamu ditutup. Jadi seolah-olah memang kehidupan kamu dalam fase yang mohon maaf ya, sangat-sangat begitu enggak stabil ya di dalam segala hal. Oke. Antara thinking dan batin itu enggak sinkron, enggak selaras, sudah jatuh tertimpa tanggal gitu, teman-teman. Jadi pada fase ini kalau aku katakan sih kamu benar-benar sedang menghadapi sebuah ujian, badai masalah yang sangat begitu besar. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Swords ya, teman-teman. Nah, jika aku fokuskan energi kartu kedua ini terhadap energi dari si pihak ketiga dan ya dia tentunya. Mengenai tentang hubungan mereka bagaimana? Ya teman-teman, sebenarnya hubungan mereka juga nggak bagus-bagus amat. Hubungan mereka nggak harmonis-harmonis amat. Ya, sangat terlihat bahwasanya begitu banyak masalah ya, masalah yang terjadi di dalam hubungan mereka gitu sih. Ya mungkin itu tadi ya teman-teman, dari faktor ekonomi mereka kalau aku lihat sih cukup buruk banget. Ya, keuangan mereka, kemudian hubungan mereka seolah-olah memang penuh dengan apa ya, tantangan gitu loh. Ya, penuh dengan tantangan, penuh dengan pertentangan ya. Banyak yang menentang. Namun mereka orang yang si dia dan si pihak ketiga ini ya nggak peduli apapun yang dikatakan orang lain terhadap hubungan mereka, teman-teman. Mereka tetap berupaya berusaha untuk menjalani itu semua. Oke. Nah, jadi ini satu hal ya, mengapa si dia itu si pihak ketiga itu menggunakan magic mistisnya, teman-teman. Karena ini di satu sisi memang hubungan mereka itu ataupun kondisi ekonomi mereka mungkin bisa jadi lagi nggak bagus. Yang ditakutkan ketika ekonomi mereka benar-benar hancur, teman-teman, ya dia kembali lagi bersama kamu, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Ataupun memang karena apa? Karena adanya rasa kecemburuan. Oke, teman-teman, cemburu karena adanya apa ya, teman-teman ya nggak senang deh, nggak ingin pokoknya kalau kamu tuh bahagia. Oke, nah kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Fake of Swords ya. Lalu apa yang harus kamu lakukan, teman-teman? Ya, jadi memang harus ada ikhtiarnya di sini. Ketika mungkin black magic itu sudah menyerang, benar-benar menyerang kepada kamu hingga membuat kamu sakit ya. Ketika memang black magic itu dikirimkan oleh si pihak ketiga,
Ya sebenarnya sih tanpa dikirimkan oleh si pihak ketiga, berbicara terkait dengan masalah penyakit itu relatif ya teman-teman. Sebenarnya tidak harus dan tidak selamanya dari yang namanya black magic. Bisa juga karena faktor pikiran. Ya ketika kamu mungkin begitu banyak masalah, keuangan kamu juga lagi nggak stabil, kemudian apa namanya, hubungan asmara kamu, rumah tangga kamu juga sudah benar-benar di ujung tanduk. Jadi antara thinking dan batin itu nggak selaras. Jadi kamu tuh nggak bersemangat ya di dalam menghadapi sebuah kehidupan. Mungkin makan juga jarang, istirahat juga berkurang. Nah itu yang mungkin menyebabkan ya teman-teman ya, kalau berbicara masalah-masalah mistisnya ya bisa jadi memang adanya black magic teman-teman. Nah harus ada ikhtiar yang kamu lakukan teman-teman. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah menyerah. Aku akui di sini seolah-olah memang kamu saat ini sedang berpasrah banget, menyerah banget teman-teman. Bisa jadi kamu sudah melakukan berbagai cara upaya ya, tetapi apa yang mungkin kamu lakukan di sini selalu gagal, mohon maaf. Ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat bagaimana cara mengatasi black magic yang dikirimkan oleh pihak ketiga. Ya, menutup jalan keresahan kamu, membuat kamu sakit, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Ataupun ya paling tidak itulah dulu ya untuk masalah dia bisa kembali lagi kepada kamu, nanti kita pikirkan. Kita lihat lagi teman-teman ya bagaimana energinya. Oke. Aku punya the carrier. Ya, tindakan yang harus kamu lakukan ini adalah sebuah berbagai ikhtiar ya. Ikhtiar pertama adalah kamu yakin nggak terhadap diri kamu? Dan kamu yakin nggak terhadap Tuhan kamu? Ketika kamu yakin terhadap diri kamu dan Tuhan kamu, maka aku rasa semua urusan akan tuntas selesai. Ketika seseorang memiliki sebuah keyakinan yang sangat begitu tinggi terhadap Tuhannya, teman-teman, maka sebenarnya kekuatan apapun yang mencoba untuk mengusik, mengganggu, ya, mencoba menghancurkan, maka niscaya semua kekuatan negatif itu bakal hancur. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ya, kamu harus lebih mendekatkan dirilah terhadap Tuhan masing-masing, ya kan? Jangan hanya sekedar percaya, teman-teman, tetapi diyakini. Ya, tetapi dilakukan doa, mungkin kemudian harus lebih rajin beribadah kah, berzikir kah, teman-teman, berpuasa kah. Jadi itu hal-hal ataupun upaya tindakan yang memang harus kamu lakukan, teman-teman. Maka niscaya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Dan di sini aku punya Wheel of Fortune. Ini katanya menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu akan berputar, tentang bagaimana sebuah kehidupan kamu akan membaik, lebih baik, dan bahkan akan terjadi sesuatu hal yang mungkin di luar dari dugaan kamu, sebuah keajaiban, teman-teman. Ya, keajaiban apa? Kalau ya memang yang jelas di sini bakal ada sebuah kondisi ekonomi yang cukup berlimpah ya. Itu. Oke. Dan kemudian nggak menutup kemungkinan loh, teman-teman. Ini seolah-olah memang adanya kecampur tangan Tuhan loh. Ya, roda kehidupan yang berputar tadi. Ya, ada potensi bahwasanya dia bakal segera menghubungi kamu dalam waktu dekat, teman-teman. Oke. Nah, di sini dia seperti akan mulai mengingat kamu kembali, akan mulai mencoba untuk menghubungi kamu kembali, tetapi secara diam-diam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi ikhtiar kamu, iya, kedekatan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, zikir kamu, meditasi kamu, doa kamu, teman-teman. Insya Allah itu akan menembus langit, dan ya apa yang mungkin kamu harapkan itu akan terjadi, teman-teman ya. Jadi untuk masalah black magic dari pihak ketiga yang membuat kamu sakit, insya Allah itu juga bakal hancur. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.